Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Nika Daraja dengan NIM 612012307171 Program Studi Manajemen kelas RA5 semester 6. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Materi yang pertama dalam presentasi ini yang berjudul Arti Penting dan Manfaat Manajemen Kinerja. Nah, baiklah, kita akan membahas materinya, yaitu konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kontribusi optimal secara individu dan unit kerja. Dalam perspektif manajemen modern, manajemen kinerja tidak lagi dipahami sebagai kegiatan penilaian tahunan semata, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kerja secara sistematis. Proses dan tahapan manajemen kinerja. Manajemen kinerja bukanlah kegiatan yang dilakukan secara tiba-tiba atau hanya sekali setahun, melainkan merupakan siklus berkelanjutan yang terdiri dari 5 tahapan. Salah satunya yaitu perencanaan kinerja. Nah, pada tahap ini, atasan dan bawahan duduk bersama untuk menyepakati target kerja, sasaran, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai selama periode tertentu. Tujuannya agar karyawan memahami dengan jelas apa yang diharapkan perusahaan dari dirinya. Yang kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Karyawan mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Tujuannya mengubah rencana menjadi tindakan nyata untuk menghasilkan output atau produk. Yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi. Proses pengawasan dan pengukuran untuk melihat apakah pekerjaan berjalan sesuai rencana atau tidak. Tujuannya agar mengetahui tingkat pencapaian dan mengetahui di mana letak kekurangan atau kesalahannya. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Proses penyampaian hasil penilaian dari atasan kepada bawahan secara terbuka dan jujur. Tujuannya agar karyawan sadar akan posisi kinerjanya dan merasa dihargai karena suaranya didengar. Yang kelima yaitu pengembangan kinerja. Tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk memperbaiki kualitas di masa depan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan memastikan kinerja terus naik dari waktu ke waktu. Permasalahan manajemen kinerja di sektor aparatur. Sektor aparatur ini seperti PNS, ASN, atau pemerintah memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan manajemen kinerja. Nah, berikut adalah masalah-masalah yang sering terjadi. Salah satunya yang pertama, sistem kinerja sering menjadi formalitas administratif. Sistem penilaian seringkali hanya dianggap sebagai kewajiban mengisi formulir atau dokumen belaka. Masalahnya, isinya hanya sekedar agar ada arsipnya atau laporannya jadi, tanpa benar-benar dianalisis atau ditindaklanjuti untuk perbaikan kerja yang nyata. Prosesnya kaku dan berbelit-belit. Yang kedua, adanya subjektivitas dalam penilaian kinerja. Penilaian tidak didasarkan pada data atau fakta objektif. Nah, masalah yang akan dihadapi yaitu sering dipengaruhi oleh perasaan penilai, kedekatan emosional, atau hubungan pribadi. Ada istilah siapa yang disukai nilainya bagus, siapa yang tidak disukai nilainya jelek. Akibatnya, penilaian menjadi tidak adil. Yang ketiga yaitu orientasi kerja lebih fokus pada proses daripada hasil. Pegawai lebih mementingkan sudah bekerja atau sudah lembur daripada apa hasil yang didapatkan. Masalahnya yaitu yang penting sudah mengikuti prosedur, sudah hadir, dan sudah mendatangani absen. Meskipun target atau output kerjanya sedikit atau tidak selesai, pola pikirnya adalah asal selamat dan lengkap administrasinya.
Yang keempat yaitu budaya kerja berbasis kinerja belum sepenuhnya terbentuk. Budaya kerja yang menghargai prestasi dan kerja keras belum menjadi kebiasaan. Masalahnya yaitu masih ada budaya rata-rata sama rasa atau tidak mau menonjol. Pegawai merasa biasa saja jika kinerjanya rendah dan tidak ada dorongan untuk berprestasi lebih tinggi. Lingkungan belum mendukung orang-orang yang ingin bekerja keras. Yang kelima yaitu keterbatasan kompetensi pegawai. Sesuai dengan tuntutan jabatan, kemampuan dan keahlian pegawai belum seimbang dengan beban kerja dan tanggung jawab jabatannya. Masalahnya itu sering terjadi penempatan orang yang salah di posisi yang salah atau wrong man on the wrong place. Ilmu dan skill yang dimiliki sudah ketinggalan zaman sehingga sulit mencapai target kinerja yang modern dan menuntut kecepatan. Pengaruh karakteristik manajemen kinerja aparatur pemerintah. Materi ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen kinerja di lingkungan pemerintah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dengan perusahaan swasta. Ada masalah mendasar yang mempengaruhi keberhasilan sistem ini. Yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat mulai meragukan kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang lambat, birokrasi yang berbelit, hingga kasus penyimpangan. Dampaknya, citra pemerintah menjadi buruk. Manajemen kinerja hadir untuk memperbaiki ini, namun jika sistemnya tidak jalan, kepercayaan masyarakat akan semakin hilang. Yang kedua yaitu kinerja aparatur yang belum optimal. Nah, hasil kerja pegawai negeri masih dianggap belum maksimal, masih ada kesan kerja santai, target sering tidak tercapai dan pelayanan kepada masyarakat belum memuaskan. Dampaknya, tujuan pembangunan dan pelayanan publik menjadi terhambat. Uang negara dipakai tapi hasilnya tidak sebanding. Ketiga, struktur organisasi dan manajerial yang belum efektif. Maksudnya seringkali terlalu rumit, tumpang tindih dan pembagian tugas tidak jelas. Dan juga cara memimpin dan mengelola masih menggunakan cara-cara lama yang kaku, tidak fleksibel dan kurang profesional. Dampaknya, koordinasi menjadi macet, keputusan lambat diambil, dan sistem kinerja sulit diterapkan karena aturannya main sendiri yang berantakan. Yang keempat yaitu rendahnya kepuasan dan komitmen pegawai. Pegawai merasa tidak nyaman, gaji atau insentif tidak sesuai harapan, atau lingkungan kerja tidak mendukung. Akibatnya, rasa memiliki dan semangat mengabdi menjadi rendah. Dampaknya, pegawai bekerja hanya asal ada gaji, tidak punya dorongan hati untuk memberikan hasil yang terbaik. Komitmen terhadap organisasi menjadi lemah. Yang kelima yaitu kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Nah, sistemnya masih sangat sentralistik dan otoriter. Atasan menentukan sendiri target dan kebijakan tanpa mendengarkan masukan dari bawahan yang sebenarnya bekerja di lapangan. Dampaknya ini, pegawai merasa target itu beban atasan, bukan tanggung jawab bersama. Mereka tidak merasa memiliki rencana tersebut, sehingga kurang maksimal dalam menjalankannya. Yang keenam yaitu terbatasnya sistem umpan balik dan pelatihan. Jarang ada komunikasi dua arah, pegawai jarang diberitahu apa kelebihan dan kekurangannya, minimnya kesempatan belajar dan meningkatkan skill. Dampaknya, kinerja diam di tempat, pegawai tidak tahu cara memperbaiki diri dan kemampuannya tertinggal jangan. Tantangan dan isu strategis manajemen kinerja. Di masa sekarang, manajemen kinerja tidak hanya soal menilai kinerja, tapi juga harus menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Nah, salah satunya yaitu terdapat era reformasi birokrasi dan transformasi digital. Nah, pemerintah sedang gencar melakukan perubahan dari birokrasi yang lama, pelan dan ribet menjadi birokrasi baru, cepat dan bersih, ditambah lagi masuknya teknologi digital. Tantangannya itu, manajemen kinerja harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan budaya ini, tidak boleh lagi manual dan ketinggalan zaman. Yang kedua, tantangan digitalisasi sistem kinerja sekarang penilaiannya menggunakan aplikasi online, e-performance, dan sistem digital. Yang dibutuhkan itu infrastruktur harus ada internet yang bagus, komputer atau server yang memadai. Yang kedua, adanya literasi digital. Pegawai harus bisa mengoperasikan teknologi, tidak boleh buta komputer atau HP. Masalahnya ini, banyak daerah atau pegawai yang belum siap teknologinya maupun kemampuannya, sehingga sistem digital menjadi hambatan bukan kemudahan. Yang ketiga yaitu isu integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Ini adalah masalah paling strategis yang seringkali terjadi. Rencana
mau mengejar target A, tapi anggaran yang disiapkan untuk target B. Lalu evaluasi menilai target C. Akibatnya tidak nyambung atau broken link. Pentingnya integrasi, ketiganya harus menjadi satu kesatuan. Rencana menentukan anggaran dan evaluasi mengukur apakah rencana dan anggaran itu berhasil. Dampaknya, jika tidak terintegrasi, manajemen kinerja hanya jadi hiasan. Tidak akan ada dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena sumber daya tidak dialokasikan ke tempat yang tepat. Analisis teoritis manajemen kinerja dalam perspektif manajemen modern. Manajemen kinerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori manajemen secara umum. Dalam perspektif manajemen klasik, pengukuran kinerja lebih berorientasi pada produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, dalam perkembangan teori manajemen modern, kinerja tidak hanya diukur dari output kuantitatif, tetapi juga dari kualitas, dampak serta kontribusi terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Jadi, kesimpulannya yaitu manajemen kinerja mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring berjalannya waktu. Dulu hanya fokus pada kuantitas, produktivitas, dan efisiensi semata. Sekarang atau zaman modern ini, penilaian menjadi lebih luas dan holistik yang tidak hanya melihat hasil kerja, tetapi juga memperhatikan kualitas, dampak, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Implementasi manajemen kinerja dalam sektor aparatur. Dalam sektor aparatur, manajemen kinerja diterapkan melalui sistem penilaian kinerja pegawai yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Setiap pegawai menyusun sasaran kerja yang disesuaikan dengan rencana kerja instansi. Setiap pegawai menetapkan sasaran kerja sesuai tugas dan fungsi jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti struktur birokrasi yang panjang, pola pikir birokrasi yang masih berorientasi pada prosedur, serta sistem evaluasi yang lebih menitik beratkan pada tugas administratif dibandingkan dampak nyata bagi masyarakat. Kesimpulannya, jadi secara konsep dan aturan penerapan manajemen kinerja di pemerintahan sudah sangat baik, yaitu dengan menyusun target kerja yang disesuaikan dengan tugas jabatan dan sejalan dengan rencana pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih menghadapi kendala besar antara lain, salah satunya satu, struktur organisasi yang terlalu panjang dan rumit. Yang kedua, pola pikir pegawai yang masih kaku dan lebih mementingkan prosedur atau formalitas daripada hasil yang nyata. Yang ketiga, sistem evaluasi yang lebih sibuk menilai kelengkapan administrasi dibandingkan melihat manfaat langsung bagi masyarakat. Materi selanjutnya ada tantangan reformasi birokrasi. Manajemen kinerja merupakan alat strategis dan utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah tuntutan reformasi dan digitalisasi, aparatur harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi, di mana pelayanan yang lambat dan berbelit-belit tidak lagi bisa diterima. Dan terakhir ada analisis kritis dan refleksi akademik. Secara konsep dan desain, manajemen kinerja merupakan sistem yang sangat ideal dan tepat untuk meningkatkan kualitas organisasi. Namun, keberhasilannya bukan terletak pada bagusnya teorinya, melainkan pada konsistensi dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Jika evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan, maka akan berdampak positif pada pengembangan SDM dan pelayanan. Sebaliknya, jika hanya dijalankan sebagai formalitas administratif belaka, sistem tersebut tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menjadi beban kerja yang sia-sia. Materi yang kedua dalam presentasi kali ini yaitu dengan berjudul Konsep, Strategi, dan Implementasi Kepemimpinan dalam Sebuah Organisasi. Nah, apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem adalah suatu cara pandang atau cara berpikir yang memandang organisasi bukan sebagai kumpulan orang yang acak, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh atau satu keseluruhan yang terdiri dari yang pertama, tenaga kerja atau sumber daya manusia, orang-orang yang bekerja. Yang kedua, informasi, data, dan pengetahuan teknologi, mesin, alat, dan sistem, sedangkan modal, bahan baku, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses. Apa itu proses? Proses adalah mekanisme atau cara bagaimana input tersebut dikelola dan diolah di dalam organisasi. Ini meliputi seperti cara bekerja, aturan main, budaya organisasi, dan kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mengubah input menjadi hasil. Yang selanjutnya itu terdapat output atau keluaran, adalah hasil akhir yang diharapkan setelah proses selesai dilakukan berupa produk barang yang jadi, jasa atau layanan yang diberikan, kinerja organisasi yang baik, dan pencapaian target. Sini akan membahas tentang konsep pendekatan sistem dalam organisasi. Dalam konsep ini, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka, artinya organisasi tidak berdiri sendiri terisolasi, tetapi selalu berinteraksi dengan lingkungan luarnya seperti pasar, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Organisasi juga menerima masukan dari luar dan mengeluarkan hasil keluar.
Organisasi terdiri berbagai subsistem atau bagian-bagian kecil yang saling terhubung, antara lain seperti yang pertama, subsistem sumber daya manusia, orang-orang yang di dalamnya. Yang kedua, subsistem struktur atau susunan hierarki dan pembagian tugas. Yang ketiga yaitu subsistem teknologi, alat dan cara kerjanya. Yang terakhir adalah subsistem proses manajerial, cara memimpin dan mengelolanya. Penerapan pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Pendekatan sistem ini memiliki peranan penting dalam penerapan manajemen kinerja organisasi. Dalam perspektif ini, kinerja tidak hanya dinilai dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari proses serta hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja tersebut. Pentingnya koordinasi dan sinergi. Poin paling penting dari pendekatan ini adalah jika salah satu bagian tidak berfungsi optimal, maka akan mempengaruhi kinerja seluruh organisasi. Contohnya seperti jika bagian produksi bekerja cepat, tapi bagian pengemasan lambat, maka barang akan menumpuk dan tujuan pengiriman tidak tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara terpadu dan holistik atau menyeluruh. Setiap komponen harus bekerja secara sinergis, artinya saling menguatkan, bukan saling menghambat. Tujuan utama manajemen adalah agar organisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Secara umum, tujuan manajemen yaitu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga yaitu menciptakan koordinasi yang baik antara anggota dan organisasi. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang terakhir adalah menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Fungsi-fungsi manajemen. Dalam manajemen terdapat 4 fungsi utama yang sering disebutkan, yaitu salah satunya yang pertama, perencanaan atau planning, kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pengarahan atau actuating, yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapainya. Contoh, perusahaan membuat rencana target penjualan selama 1 tahun. Kedua, pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas kepada anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Contohnya seperti pembagian kerja antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Pengarahan atau actuating adalah proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya seperti pimpinan memberikan instruksi kerja dan memotivasi kepada karyawannya. Pengendalian atau controlling adalah proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya seperti mengevaluasi hasil penjualan, apakah sudah mencapai target atau belum. Pengertian kinerja. Secara teori, kinerja dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kemampuan individu, motivasi, dan lingkungan kerja. Menurut Roberts dan Judge 2018 menyatakan bahwa kinerja mencakup 3 dimensi utama, salah satunya terdapat kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Nah, kualitas kerja yaitu seberapa baik hasil kerja yang dihasilkan, seperti ketelitian, kerapian, kebebasan dari kesalahan, dan kesesuaian dengan standarnya. Contohnya adalah hasil produksi tidak cacat, laporan tidak ada salah ketik, dan pelayanan ramah dan benar. Kuantitas kerja yaitu seberapa banyak jumlah output atau hasil yang bisa diselesaikan, jumlah unit barang yang dibuat atau jumlah transaksi, jumlah target yang tercapai. Contohnya seperti target 100 unit berhasil dibuat 90 unit. Ketepatan waktu. Nah, seberapa cepat pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal, seperti tingkat kehadiran, kecepatan menyelesaikan tugas, tidak terlambat. Contohnya seperti pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini terdapat unsur-unsur manajemen. Dalam manajemen terdapat 6 unsur utama yang harus dikelola, yaitu salah satunya yang pertama, manusia, yaitu sumber daya manusia atau karyawan yang menjalankan pekerjaan. Yang kedua yaitu uang, modal atau dana yang digunakan untuk operasional. Yang ketiga, bahan baku, barang mentah yang akan diolah menjadi produk jadi. Yang keempat adalah mesin, peralatan, teknologi, dan fasilitas yang membantu pekerjaan. Yang kelima yaitu metode atau cara, prosedur kerja yang efektif dan efisien. Yang keenam adalah pasar tepat atau target untuk memasarkan hasil produksi tersebut. Pentingnya manajemen dalam organisasi. Manajemen sangat penting karena untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara terarah, menghindari pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membantu koordinasi antar bagian organisasi, dan juga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi kerja. Jenis-jenis kinerja yaitu terdapat kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja organisasi, dan kinerja strategis. Kinerja individu adalah hasil yang diperoleh pekerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja kelompok yaitu pencapaian yang diraih oleh sekelompok. Kinerja organisasi yaitu prestasi keseluruhan dari suatu organisasi dalam meraih tujuan strategis seperti peningkatan pendapatan, efisien dan operasi, dan kepuasan konsumen. Yang terakhir adalah kinerja strategis, yaitu sumbangan dari aktivitas kerja terhadap pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.
Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan siklus yang berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan pengembangan kinerja. Prinsip dasar manajemen kinerja ini adalah landasan yang harus dipatuhi agar manajemen kinerja berjalan dengan baik. Terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama fokus pada tujuan, yang kedua berdasarkan bukti, yang ketiga melibatkan partisipasi, yang keempat bersifat berkelanjutan, yang kelima adalah adil dan objektif. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Segala aktivitas penilaian dan pengelolaan kinerja harus diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu berdasarkan bukti. Penilaian kinerja tidak boleh berdasarkan perasaan suka atau tidak suka atau gosip. Yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi. Prosesnya tidak boleh satu arah, hanya atasan yang menilai bawahan. Yang keempat yaitu bersifat berkelanjutan. Manajemen kinerja dilakukan secara menerus, tidak berhenti setelah penilaian selesai. Yang kelima yaitu adil dan objektif. Penilaian harus dilakukan tanpa membeda-bedakan orang, tidak pilih kasih sama rata antara semua karyawan. Manfaat manajemen kinerja terdiri dari 3, yaitu yang pertama untuk organisasi, yang kedua untuk manajer, yang ketiga untuk karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja seseorang atau organisasi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Faktornya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu karyawan itu sendiri. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan. Seberapa paham dan mahir karyawan tersebut dalam mengerjakan tugasnya, semakin tinggi ilmunya dan semakin terampil tangannya, semakin baik kinerjanya. Yang kedua yaitu sikap dan motivasi. Bagaimana sikap mental karyawan tersebut, apakah dia rajin, disiplin, dan punya semangat kerja yang tinggi. Motivasi adalah kunci mau atau tidak mau bekerja keras. Yang ketiga yaitu kondisi fisik dan mental. Kesehatan jasmani dan rohani sangat berpengaruh. Jika tubuh sehat dan pikiran tenang, maka pekerjaan akan dikerjakan dengan cepat dan fokus. Sebaliknya, jika sakit atau stres, kinerja akan menurun. Yang kedua itu ada faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri karyawan atau lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Suasana tempat kerja apakah nyaman, bersih, sejuk, dan aman. Lingkungan yang buruk, bising, panas, kotor, dan membuat karyawan cepat lelah dan tidak fokus. Yang kedua yaitu dukungan manajemen. Apakah atasan bersikap mendukung, membimbing, dan membantu ketersediaan fasilitas, alat, dan bahan yang cukup untuk bekerja. Yang ketiga yaitu terdapat sistem imbalan. Sistem penghargaan atau kompensasi, gaji, bonus, atau tunjangan. Jika upah sesuai dengan beban kerja dan adil, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Yang keempat yaitu hubungan rekan kerja. Suasana hubungan antar sesama karyawan. Jika saling menghormati, kerja sama tim akan bagus, tidak ada konflik, maka pekerjaan akan lancar. Yang kelima yaitu keadaan ekonomi dan sosial. Kondisi di luar perusahaan seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan norma masyarakat ini mempengaruhi persepsi dan beban pikiran karyawan dalam pekerjaannya. Proses manajemen kinerja terdapat yaitu perencanaan atau SMART goals. Yang kedua ada pelaksanaan dan pemantauan. Yang ketiga evaluasi kinerja, dan keempat adalah pengendalian dan pengembangan. Jenis-jenis sistem penilaian kinerja ini adalah berbagai cara atau metode yang bisa digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. Salah satunya yaitu dengan cara rating scale atau skala penilaian. Metode yang paling umum digunakan penilaian memberikan nilai berupa angka dari 1 sampai 5 atau deskripsi kata-kata, misalnya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Cara kerjanya yaitu setiap aspek kinerja seperti disiplin, kualitas kerja, kuantitas dinilai satu persatu menggunakan skala ini. Kelebihannya itu untuk mempermudah dimengerti dan mudah dihitung. Yang kedua itu ada 360 degree feedback, yaitu penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dari berbagai arah atau sumber, seperti siapa yang menilai, atau atasan, rekan kerja, bawahan, diri sendiri, bahkan bisa dari pelanggan juga. Nah, kelebihannya hasilnya sangat lengkap dan objektif karena melihat dari banyak sisi. Yang ketiga yaitu manajemen objektif atau MBO, penilaian yang didasarkan pada pencapaian target. Cara kerjanya itu seperti di awal periode, manajer dan karyawan duduk bersama menyepakati target apa yang harus dicapai di akhir. Di akhir periode dinilai apakah target tersebut tercapai atau tidak. Nah, di sini fokus pada hasil akhir, bukan pada cara kerjanya. Yang keempat yaitu ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS, gabungan antara metode rating scale dan deskripsi perilaku. Selain ada angkanya, juga ada penjelasan perilaku nyata yang konkret. Contohnya seperti skala 5, selalu menyelesaikan tugas sebelum deadline dan hasilnya sempurna. Skala yang 1 yaitu sering terlambat dan banyak kesalahan. Kelebihan ini yaitu lebih akurat dan jelas karena ada contoh perilakunya. Yang
Yang selanjutnya yaitu critical incident technique, metode pencatatan peristiwa penting. Atasan membuat catatan khusus tentang kejadian-kejadian spesifik yang dilakukan karyawan, baik itu perilaku yang sangat bagus maupun yang sangat buruk selama periode penilaian. Kelebihannya itu penilaian berdasarkan fakta, kejadian nyata, bukan perasaan. Tantangan dalam manajemen kinerja. Dalam menjalankan manajemen kinerja seringkali ditemukan berbagai hambatan atau masalah, antara lainnya yaitu tantangan umum, yaitu terdapat penilaian bersifat subjektif, yaitu penilaian dipengaruhi oleh perasaan penilaian, suka atau tidak suka atau hubungan pribadi. Nah, ini berdampak akan hasil evaluasi menjadi tidak adil dan tidak akurat, ada unsur indikasi. Yang kedua yaitu minimnya keterlibatan karyawan. Karyawan merasa hanya dinilai secara sepihak, tidak dilibatkan dalam menentukan target atau aturan main. Dampaknya yaitu karyawan menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kurang berkomitmen untuk mencapai target karena merasa itu tugas atasan, bukan tugas bersama. Yang ketiga yaitu kurangnya umpan balik yang efektif. Atasan jarang atau tidak pernah memberitahu hasil penilaian kepada karyawan, atau jika memberitahu caranya tidak jelas dan tidak rutin. Berdampak yaitu karyawan tidak tahu apa yang harus diperbaiki, akibatnya kinerja tidak bisa meningkat dan masalah yang sama terulang terus. Yang keempat yaitu ketidakcocokan sistem dengan nilai organisasi. Sistem penilaian yang dipakai tidak cocok atau bertentangan dengan budaya kerja yang sudah ada di perusahaan. Contohnya seperti perusahaan budayanya kekeluargaan tapi sistem penilaiannya sangat kaku dan militeristik sehingga karyawan merasa tidak nyaman. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Tidak tersedia dana anggaran yang cukup, waktu yang terbatas, atau tenaga ahli yang kurang memadai. Dampaknya yaitu manajemen kinerja tidak bisa berjalan maksimal, mungkin hanya dilakukan seadanya atau terburu-buru sehingga hasilnya kurang baik. Penerapan manajemen kinerja di Indonesia. Saat ini perhatian terhadap manajemen kinerja di Indonesia sudah sangat meningkat, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Dulu mungkin hanya sekedar formalitas, tapi sekarang sudah dianggap penting untuk kemajuan organisasi. Contoh penerapan di berbagai sektornya yaitu sektor swasta. Perusahaan besar dan menengah, sistem yang dipakainya itu menggunakan MBO dan feedback 360 derajat. Tujuannya agar produktivitas kerja naik dan perusahaan semakin kuat bersaing di pasar. Yang kedua yaitu sektor publik atau pemerintahan. Unit instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan membuat birokrasi lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan serta tidak korup. Contohnya penilaian kinerja PNS atau ASN yang lebih ketat. Dan ketiga yaitu sektor pendidikan, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Tujuannya meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja para guru, dosen agar hasil belajar siswa lebih baik lagi. Dimensi kerja organisasi. Dimensi ini adalah tolak ukur untuk menilai apakah organisasi berjalan efektif dan efisien. Ada dua dimensi utama yaitu dimensi keuangan dan dimensi operasional. Dimensi keuangan ini adalah ukuran kesehatan finansial perusahaan, fokusnya pada uang dan keuntungan seperti laba bersih dan bruto, return on investment atau ROI, yaitu likuiditas dan solvabilitas, dan juga ada pertumbuhan dan pendapatan. Sedangkan dimensi operasional ini adalah ukuran seberapa lancar proses kerja sehari-hari yang berjalan lancar, seperti waktu siklus produksi atau layanan, kualitas produk atau layanan, biaya operasional per unitnya, tingkat ketepatan waktu pengiriman, dan juga tingkat produktivitas karyawan. Strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, setiap dimensi yang sudah dijelaskan harus didukung dengan strategi yang tepat agar target bisa tercapai. Strateginya dibagi menjadi, yaitu yang pertama strategi untuk dimensi keuangan. Cara-cara mengatur keuangan agar laba meningkat, keuntungan terkontrol, dan investasi menguntungkan. Yang kedua yaitu strategi untuk dimensi operasional. Cara mempercepat proses produksi, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas barang atau jasa. Yang ketiga yaitu strategi untuk dimensi pelanggan. Cara memuaskan pelanggan, menjaga loyalitas, dan menarik pelanggan baru. Yang keempat yaitu strategi untuk dimensi inovasi dan pembelajaran. Nah, cara mengembangkan teknologi baru, melatih karyawan, dan terus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Yang kelima yaitu pendekatan untuk dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksudnya yaitu cara perusahaan peduli pada masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian alam CSR sehingga citra perusahaan menjadi baik. Dampak strategi terhadap kinerja organisasi. Jika strategi manajemen kinerja diterapkan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi perusahaan. Antara lainnya yaitu yang pertama, peningkatan daya saing. Perusahaan akan menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi persaingan bisnis. Caranya yaitu dengan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi sehingga pelanggan lebih memilih produk kita daripada produk pesaing.
Yang kedua yaitu peningkatan nilai untuk pemegang saham. Kinerja keuangan yang bagus dan terus bertumbuh akan membuat nilai perusahaan semakin tinggi. Dampaknya yaitu pemilik perusahaan atau investor akan mendapatkan keuntungan dividen yang lebih besar dan nilai sahamnya semakin menguntungkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Sistem yang baik menciptakan suasana kerja yang mendukung, adil, dan memotivasi. Dampaknya, karyawan merasa nyaman, dihargai, dan punya kesempatan untuk berkembang atau inovasi. Akibatnya, mereka betah bekerja lama dan tidak mudah pindah kerja. Yang keempat yaitu peningkatan keberlangsungan organisasi. Perusahaan menjadi lebih tangguh dan fleksibel. Dampaknya, mampu beradaptasi dengan cepat jika ada perubahan situasi pasar atau krisis, sehingga organisasi bisa bertahan hidup dan berkembang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Strategi peningkatan kinerja. Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan organisasi agar kinerja karyawan dan perusahaan meningkat. Yang pertama yaitu penetapan tujuan yang jelas. Harus ada target yang spesifik dan jelas. Karyawan harus tahu persis apa yang harus dicapai, berapa jumlahnya, dan kapan batas waktunya. Tidak boleh ambigu atau membingungkan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, karyawan tidak dibiarkan begitu saja. Perusahaan harus memberikan pelatihan khusus atau bimbingan agar kemampuan dan keahlian mereka semakin meningkat dan up to date. Yang ketiga yaitu sistem penilaian kinerja. Membuat sistem penilaian yang adil, transparan, dan terukur. Penilaian dilakukan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat yaitu pemberian motivasi dan penghargaan. Nah, memberikan semangat dan apresiasi. Jika kerja bagus harus ada hadiahnya berupa bonus, kenaikan gaji, pujian, atau promosi jabatan. Ini kuncinya agar karyawan mau bekerja keras. Yang kelima yaitu kepemimpinan yang efektif. Pimpinan harus bisa menjadi contoh, mampu mengarahkan, berkomunikasi baik, dan mampu menggerakkan timnya. Pemimpin yang baik akan menghasilkan tim yang hebat. Faktor penentu keberhasilan kinerja. Yang pertama, kemampuan. Kedua, motivasi kerja. Ketiga, lingkungan kerja. Keempat, kepemimpinan. Kelima, budaya organisasi. Dan yang keenam adalah sistem manajemen organisasi. Indikator keberhasilan kinerja. Strategi peningkatan kinerja merupakan langkah-langkah yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja karyawan. Salah satunya yaitu terdapat kualitas kerja, yaitu tingkat ketepatan, kerapian, dan kesempurnaan hasil kerja. Yang kedua yaitu kuantitas kerja, jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, ketepatan waktu, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal. Yang keempat yaitu efektivitas kerja, di mana kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal. Yang terakhir, yang kelima adalah kerjasama, kemampuan bekerja sama dengan anggota tim. Materi yang ketiga yaitu berjudul tentang pendekatan sistem dalam manajemen. Jadi maksudnya adalah sistem sebagai suatu yang terdiri dari objek, unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses, sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem dalam organisasi manajemen kinerja. Karakteristik sistem dapat digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan organisasi, meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Komponen sistem dalam organisasi ini terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat adalah feedback, yang kelima adalah lingkungan, dan yang keenam adalah entropi. Hubungan sistem dengan pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi manajemen dapat memberikan manfaat seperti efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan peningkatan produktivitas karyawan dengan mengintegrasikan berbagai aspek operasional organisasi seperti manajemen persediaan, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen dapat membantu manajemen dalam melacak kinerja organisasi secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang efektif, karyawan dapat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Perencanaan strategi kinerja. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan memutuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen organisasi, perencanaan memandu manajer dalam mengarahkan sumber daya dan aktivitas organisasi menuju hasil yang diinginkan.
Menurut artikel Nizamuddin Silmi, perencanaan dalam pengantar ilmu manajemen, perencanaan merupakan proses yang melibatkan penetapan tujuan organisasi, penyusunan strategi umum untuk meraih tujuan tersebut, serta penyusunan rencana secara bertingkat guna menyatukan dan menyelaraskan berbagai aktivitas. Sementara kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi. Dalam perencanaan strategis yang dapat mempengaruhi perencanaan yaitu salah satunya yang pertama faktor manajerial, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat strategi organisasi, yang kelima skala organisasi, dan yang terakhir adalah teknologi. Penerapan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja yang baik dapat membantu bisnis melacak dan menilai kinerja karyawan dan departemen. Teknik ini terdiri dari penetapan indikator kinerja utama atau KPI, pelaksanaan evaluasi berkala, dan pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan motivasi karyawan. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat membantu bisnis berjalan lebih efisien dan efektif. Penerapan sistem informasi manajemen, otomatisasi proses, dan pemanfaatan big data memungkinkan organisasi membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Siklus manajemen kerja. Terdapat 4 siklus manajemen kinerja yang harus dilakukan secara konsisten. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan. Kedua, kontrol dan pengawasan. Yang ketiga, evaluasi pengkajian dua arah. Yang keempat adalah penghargaan. Materi yang keempat yaitu tentang model strategic planning. Pengertian dari strategi planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan pertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Manfaat strategic planning. Yang pertama yaitu perencanaan strategi dapat memperkuat critical mass atau menjadi tim yang kompak. Yang kedua, perencanaan strategis dapat membantu untuk mengoptimalisasikan performance organisasi. Yang ketiga, perencanaan strategis dapat membantu pimpinan untuk selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi upaya perbaikan secara kontinu. Yang keempat, perencanaan strategi memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kelima, perencanaan strategi selalu memberikan kemudahan untuk mengukur kemajuan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Keterbatasan dan perencanaan strategis, bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis, bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga berkesan mengabaikan input dan manfaat dan proses. Model The General Office of Strategy Management. Dibentuknya kantor manajemen strategi, organisasi seringkali gagal dalam eksekusi strategi. Berbagai sumber melaporkan tingkat kegagalan implementasi antara 60-90%. Sebuah studi lain, konsulting terhadap perusahaan-perusahaan besar di 8 negara industri menemukan bahwa 7 dari 8 perusahaan itu gagal mencapai pertumbuhan yang 7 menguntungkan antara tahun 1988 sampai 1998 yang didefinisikan secara sederhana sebagai pertumbuhan real tahunan sebesar 5,5% dalam pendapatan dan laba dengan pengembalian yang melebihi biaya modal mereka. Proses manajemen yang terfragmentasi. Proses dimulai di pertengahan tahun fiskal ketika Departemen Perencanaan Strategis menyelenggarakan pertemuan di luar kantor selama beberapa hari untuk tim kepemimpinan eksekutif guna memperbarui strategi berdasarkan tinjauan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan, dan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan pengetahuan baru yang diperoleh sejak pertemuan strategi terakhir setahun yang lalu. Meskipun sesi perencanaan ini sangat berharga, para eksekutif
eksekutif tidak memiliki kerangka kerja sederhana untuk mengkomunikasikan strategi yang diperbarui kepada orang lain. Strategi manajemen accounting. Strategi manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, memilih, dan menganalisis data akuntansi untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis serta untuk menilai efektivitas organisasi. Strategi manajemen accounting harus memenuhi tujuan sebagai penyedia informasi, organisasi, serta kontrol dan evaluasi kinerja. Selain itu, orientasi ke arah jangka panjang harus senantiasa dilakukan dengan strategi dan keunggulan kompetitif organisasi, sehingga dapat disimpulkan peran utama strategi manajemen accounting adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal memahami dan mengetahui peluang dan ancaman saja tidak cukup. Perusahaan harus menemukan jati diri dan kemampuan dalam organisasinya agar peluang dan ancaman tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun yang menjadi fokus utama sekaligus sebagai alasan pentingnya, analisis lingkungan adalah upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan merupakan suatu kondisi perusahaan yang mampu melaksanakan semua tugasnya secara baik. Sebaliknya, kelemahan merupakan kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Analisis eksternal. Analisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategis berfokus pada pemahaman faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi operasi dan keputusan perusahaan. Salah satu pendekatan utama dalam analisis lingkungan eksternal adalah model PESTEL yang mencakup 6 aspek: politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Model ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tren sosial, kemajuan teknologi, isu lingkungan, dan regulasi hukum dapat mempengaruhi bisnis mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal dan menyesuaikan strategi mereka secara efektif. Model analisis industri yang dikembangkan oleh Mr. Porter adalah alat penting dalam menganalisis lingkungan eksternal. Materi yang kelima yaitu yang berjudul perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Apa itu perencanaan kinerja? Perencanaan kinerja adalah proses strategis untuk menentukan target yang ingin dicapai oleh individu maupun organisasi. Prinsip pengukuran kinerja terdapat: yang pertama, objektif dan adil; yang kedua, terukur dan jelas; ketiga, konsisten; keempat, relevan dengan pekerjaan. Pengukuran kinerja harus memiliki standar yang jelas agar hasilnya dapat dipercaya dan tidak biasa. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu analisis hasil penilaian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga penentuan solusi, yang keempat monitoring hasil perbaikan. Setelah pengukuran dilakukan, perlu ada tindak lanjut agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi data, tetapi juga dasar perbaikan. Pendekatan evaluasi kinerja terdiri dari yang pertama, pendekatan hasil; yang kedua, pendekatan perilaku; ketiga, pendekatan kombinasi. Evaluasi kinerja bisa dilihat dari hasil kerja maupun perilaku selama bekerja atau gabungan keduanya. Sasaran evaluasi kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, individu atau karyawan; kedua, tim kerja; ketiga, organisasi. Evaluasi tidak hanya untuk individu saja, tetapi juga untuk melihat efektivitas tim dan keseluruhan organisasi. Metode evaluasi kinerja. Yang pertama ada penilaian 360 derajat, yang kedua rating scale, yang ketiga self-assessment, keempat observasi langsung. Metode evaluasi beragam tergantung kebutuhan organisasi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Rencana dalam kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan target kerja; kedua, menyusun strategi; ketiga, menentukan indikator keberhasilan. Rencana kinerja dibuat agar pekerjaan memiliki arah yang jelas dan dapat dicapai secara sistematis. Sedangkan perbaikan kinerja adalah yang pertama, identifikasi kekurangan; kedua, pelatihan dan pengembangan; ketiga, peningkatan motivasi; keempat, evaluasi ulang. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja agar hasil yang dicapai lebih optimal. Teknik memaksimalkan kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan atau SMART; kedua, motivasi kerja; tiga, manajemen waktu; empat, lingkungan kerja yang kondusif. Kinerja dapat dimaksimalkan dengan strategi yang tepat baik dari sisi individu maupun lingkungan kerja. Selanjutnya, performance atau kinerja.
Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hasil kerja yang dicapai. 2, dipengaruhi kemampuan dan motivasi. 3, diukur melalui indikator tertentu. Performance adalah hasil akhir dari seluruh proses kerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi. Materi yang terakhir yaitu yang berjudul tentang teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Pengertian analisis kebutuhan kompetensi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki individu dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan analisis kebutuhan kompetensi yaitu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh individu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi. Teknik analisis kebutuhan kompetensi dalam merancang program pengembangan kompetensi yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang menjadi kunci utama untuk mencapai hal ini. Berbagai teknik analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dapat diterapkan. Ada beberapa teknik analisis kebutuhan kompetensi. Salah satunya yang pertama wawancara, kedua observasi, ketiga survei. Pengembangan kompetensi bukan sekedar sebuah konsep, tetapi sebuah proses yang mendalam dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu sehingga mereka mampu berhasil dalam pekerjaan atau tanggung jawab tertentu. Dalam konteks ini, pengembangan kompetensi mencakup berbagai upaya yang ditujukan untuk memperkuat kualitas pengajaran, memperluas pemahaman tentang metode pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan keterampilan dalam berinteraksi dengan peserta pelatihan. Soft skill dan hard skill dalam kompetensi ini, yaitu hard skill dan soft skill merupakan dua jenis kemampuan utama dalam kerangka kompetensi, di mana hard skill bersifat teknis dan terukur, sementara soft skill lebih bersifat interpersonal dan dikembangkan melalui pengalaman. Identifikasi kompetensi aparatur. Identifikasi kompetensi aparatur merupakan proses sistematis untuk menentukan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan secara efektif. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek pengetahuan tetapi juga keterampilan, sikap, 14 serta karakteristik personal yang mendukung kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Berikut merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kompetensi. Pertama, pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal. Kedua, pengalaman praktis di lapangan. Ketiga, motivasi dan komitmen internal. Keempat, lingkungan kerja yang mendukung. 5. Akses terhadap teknologi dan sumber daya. Keenam, peran manajerial dan dukungan dari atasan. Ketujuh, kondisi fisik dan psikologis seseorang. Kedelapan, budaya dan nilai sosial. CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.